Lu tahu nggak, ada seorang lelaki tua di Athena yang nggak punya harta, nggak punya jabatan, bahkan wajahnya pun orang bilang jelek. Tapi ironisnya, justru dia ditakuti sekaligus dikagumi. Dia nggak pernah nulis buku, nggak pernah jadi raja, tapi satu hal yang dia lakukan bikin orang marah sekaligus membuka mata dunia. Dia bertanya, terlalu banyak bertanya. Dan karena itu, dia dihukum mati. Namanya adalah Socrates. Socrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di kota Athena. Waktu itu, Athena lagi jadi pusat dunia. Demokrasi baru lahir, seni berkembang, teater dan patung ada di mana-mana. Orang-orang sibuk ngebangun kejayaan kota. Tapi Socrates enggak ikut arus itu. Dia bukan orang kaya. Ayahnya seorang pemahat, ibunya bidan. Dari kecil, Socrates belajar soal hidup dari dua hal. Membuat sesuatu dan membantu orang lahir ke dunia. Dua pekerjaan sederhana, tapi nantinya filosofi dia banyak dipengaruhi itu. Melahirkan kebenaran dari percakapan. Satu fakta, Socrates bukan cuma filsuf, tapi juga pernah jadi prajurit hoplite. Dia ikut perang melawan Sparta. Di sana dia terkenal pemberani, bahkan pernah nyelamatin temannya yang terluka di medan perang. Tapi yang menarik, setelah perang, dia nggak pernah cerita soal kemenangan. Dia lebih tertarik nanya, kenapa kita perang? Apa arti keberanian? Setelah dewasa, kerjaannya sederhana, jalan-jalan di agora pasar utama Athena. Ngobrol sama siapa aja tukang roti, pedagang, seniman, politisi, bahkan anak-anak muda, caranya ngobrol unik. Dia nggak ngasih ceramah panjang, dia cuma nanya, apa itu adil? Apa itu kebaikan? Apa itu keindahan? Awalnya kedengaran gampang, tapi makin ditanya, makin rumit. Sampai orang sadar, mereka sebenarnya nggak ngerti. Metode ini sekarang dikenal sebagai metode Sokratik bertanya terus sampai lawan bicara sadar akan kebodohannya. Dari situ muncul kalimat legendaris Socrates. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Masalahnya metode itu bikin banyak orang tersinggung. Politisi jadi malu di depan umum. Seniman yang ngerasa jenius ternyata nggak bisa jawab pertanyaan sederhana. Anak-anak muda kayak Plato dan kawan-kawan jadi ngefans berat sama Socrates. Efeknya, orang tua mereka bilang, ini orang tua nyebelin, bikin anak-anak melawan, bikin kacau. Socrates dianggap merusak moral pemuda. Tahun 399 sebelum Masehi, Socrates dipanggil ke pengadilan. Tuduhannya 3. 1. Merusak pikiran anak muda. 2. Tidak menghormati dewa-dewa kota. 3. Membawa dewa-dewa baru. Jumlah juri? 501 orang. Demokrasi Athena memutuskan hidup mati seseorang lewat suara mayoritas. Socrates bisa aja pura-pura nyesel, bisa kabur, atau bisa diem. Tapi dia malah bilang, kalau aku dibebaskan dengan syarat berhenti bertanya, aku lebih pilih mati. Karena hidup tanpa mencari kebenaran, bukan hidup yang layak. Itu bikin banyak juri makin marah. Hasilnya, Socrates divonis mati dengan cara minum racun hemlock.